أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang pendidikan anak ala Nabawi. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, inilah dia para tokoh utama yang sudah tidak asing lagi. Mendidik anak dengan kebiasaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 30, "Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, "Tidak ada hadiah yang diberikan seorang ayah kepada anaknya yang lebih baik daripada pendidikan yang baik." Hadis riwayat At-Tirmizi. Dalam hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, "Ajarkanlah anak-anak dan keluarga kalian kebaikan dan didiklah mereka." Hadis riwayat Abdul Razak dan Sa'id bin Mansur. Dalam hadis riwayat At-Tabrani dijelaskan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, "Didiklah anak-anak kalian dengan 3 perkara: mencintai Nabi kalian, mencintai sanak keluarganya, dan membaca Al-Quran." Mendidik anak dengan keteladanan. Keteladanan dalam pendidikan adalah cara yang paling efektif dan berhasil dalam mempersiapkan anak dari segi akhlak, membentuk mental dan sosialnya. Hal itu dikarenakan pendidik adalah panutan atau idola dalam pandangan anak dan contoh yang baik di mata mereka. Anak akan mengikuti tingkah laku pendidiknya, baik itu guru ataupun orang tuanya, meniru akhlaknya baik disadari maupun tidak. Bahkan, semua bentuk perkataan dan perbuatan pendidik akan terpatri dalam diri anak dan menjadi bagian dari persepsinya, diketahui secara sadar ataupun tidak. Jika pendidik adalah seorang yang jujur dan terpercaya, maka anak pun akan tumbuh dalam kejujuran dan sikap amanah. Begitu pula sebaliknya. Memang anak memiliki potensi yang besar untuk menjadi baik. Namun, sebesar apapun potensi tersebut, anak tidak akan begitu saja mengikuti prinsip-prinsip kebaikan selama ia belum melihat pendidiknya berada di puncak ketinggian akhlak dan memberi contoh yang baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 21, "Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah." Mendidik anak dengan perhatian dan pengawasan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 6, "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Thaha ayat 132, "Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan sholat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya." Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dan laki-laki penanggung jawab di keluarganya, dan ia akan ditanya tentang tanggung jawabnya itu. Dan perempuan penanggung jawab di rumah suaminya, dan ia akan ditanya tentang tanggung jawabnya itu." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kembalilah kepada keluarga kalian, ajarkanlah mereka dan perintahkanlah mereka, dan sholatlah seperti kalian melihat aku sholat. Lalu apabila waktu sholat telah datang, maka kumandangkanlah azan oleh salah seorang dari kalian, dan hendaklah orang yang paling tua dari kalian yang menjadi imam kalian." Hadis riwayat Bukhari dalam Al-Adab Al-Mufrad.
Bagaimana pendidik menjaga keluarga dan anak-anaknya dari api neraka jika ia tidak memerintahkan kebaikan dan melarang kejelekan kepada mereka, juga tidak memperhatikan dan mengawasi keadaan mereka. Dan apabila anak berbuat kesalahan, diajarkan Islam dalam memberi hukuman kepada anak yang pertama adalah bersikap lemah lembut. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam Al-Adab Al-Mufrad, hendaklah engkau bersikap murah hati dan jauhilah kekerasan dan kekejian. Diriwayatkan oleh Al-Ajuri, berbuat ariflah kalian dengan jangan bertindak keras. Kemudian diriwayatkan dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berilah kemudahan dan jangan mempersulit, dan berilah pengajaran dan jangan membuatnya lari." Hadis riwayat Muslim. Diriwayatkan oleh Al-Haris At-Tayalisi dan Al-Baihaqi, beritahukanlah dan jangan membuat takut, karena orang yang memberitahukan itu lebih baik daripada yang bertindak kasar. Yang kedua adalah memperhatikan karakter anak yang melakukan kesalahan dalam memberi hukuman. Yang ketiga, memberi hukuman secara bertahap dari yang ringan sampai yang keras. Yang keempat, menunjukkan kesalahan dengan mengarahkannya. Yang kelima, menunjukkan kesalahan dengan isyarat. Yang keenam, menunjukkan kesalahan dengan menegur. Yang ketujuh, menunjukkan kesalahan dengan menjauhinya. Yang kedelapan adalah menunjukkan kesalahan dengan memukul. Yang kesembilan, menunjukkan kesalahan dengan hukuman yang dapat menyadarkannya. Yang kesepuluh, hukuman pukulan tidak diberikan kecuali pendidik sudah melakukan cara-cara pendisiplinan yang lain. 11. Pendidik tidak memukul dalam keadaan marah karena dikhawatirkan dapat membahayakan anak. Ke-12, saat memukul, hindari tempat-tempat yang vital seperti kepala, wajah, dada, dan perut. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "Janganlah memukul wajah." Hadis riwayat Abu Dawud. 13. Pukulan pada tahap pertama tidak boleh keras dan menyakitkan, yaitu pada kedua tangan atau kaki dengan alat yang tidak keras. Pukullah 1 sampai 3 kali. Jika pendidik melihat setelah 3 kali pukulan anak tidak jera, maka ia boleh menambahnya sampai 10 kali. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang tidak boleh didera lebih dari 10 kali kecuali pada hukuman salah satu dari hukuman had-had Allah. 14. Tidak boleh memukul anak sebelum memasuki usia 10 tahun. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Perintahlah anak-anak kalian sholat saat mereka berusia 7 tahun, dan pukullah mereka ketika meninggalkannya pada saat berusia 10 tahun. 15. Pendidik harus memberikan kesempatan kepada anak untuk memperbaiki diri, meminta maaf, dan meminta janjinya untuk tidak mengulanginya bila anak baru pertama kali melakukan pelanggaran. 16. Hendaklah pendidik memukul anak oleh dirinya sendiri dan tidak dilakukan oleh saudara atau temannya, sehingga tidak menyebabkan iri dan pertengkaran di antara mereka. Yang terakhir adalah jika anak sudah mencapai usia baligh dan 10 kali pukulan tidak cukup membuatnya jera, maka pendidik boleh menambahinya sampai anak terlihat menyesali perbuatannya dan mau memperbaiki diri. Syukron kasiron, thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.